sekali lagi gue ingatkan, ayo pakai kris. Dibuka kemarin di tanggal 12 Agustus ya 2024. Muncullah namanya ekosistem ekonomi digital. Pekan Kris Nasional 2024. Jadi teman-teman, Pekan Kris Nasional ini adalah program dari Bank Indonesia yang memang diselenggarakan secara tahunan. Jadi setiap tahunnya ada Pekan Kris Nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sejak pertama kali kris diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019. Nah, tahun ini Pekan Kris Nasional dibuka kemarin di tanggal 12 Agustus ya 2024 di Stasiun LRT Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian ditutup di tanggal 17 Agustus 2024 di Tribeca Park Central Park Mall, Jakarta Barat. Jadi di hari yang sama di tanggal 17 Agustus 2024 di Tribeca Park diselenggarakan juga Festival Ruang Rasa oleh Pergi Kuliner bekerja sama dengan Central Park Mall dan Yuk Payment Gateway. Jadi di acara penutupan Pekan Kris Nasional 2024 kemarin di tanggal 17 Agustus, gue mau recap sedikit mengenai isi acara penutupannya nih. Jadi ada kutipan nih ya yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua. Jadi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Ibu Arliana Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa ini teman-teman, kris ini tuh udah krusial lah. Krusial tuh dalam artinya penting banget. Jadi gue sambil baca ya teman-teman ya. Jadi ada pesan penting yang ingin disampaikan bahwa warga DKI Jakarta ini tuh udah harus aware dengan pentingnya ekosistem digital. Kenapa? Karena sebentar lagi Jakarta akan menjadi kota global, teman-teman. Kita tahu nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, namun menjadi pusat ya, sentrisnya nih. Jadi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ya, salah satu kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu di Jakarta. Gitu. Dan apalagi sekarang teknologi sudah semakin maju, zaman semakin berkembang, muncullah namanya ekosistem ekonomi digital. Nah, terus peran krisnya itu ada di mana? Nah, jadi gini teman-teman, kalau sekarang itu bisa dibilang kris ini menjadi bahasa kerennya itu game changer di teknologi keuangan, teman-teman. Jadi memang yang sekarang terjadi, kris ini mengubah pola kita dalam kegiatan transaksi ya. Ketika bayar sekarang udah tinggal scan, nggak perlu lagi kita ribet keluarin dompet, ternyata di dompet uang cashnya kurang, terus harus ke mesin ATM untuk tarik tunai, udah nggak, tinggal scan, makanan datang, barang datang, dapat, selesai, beres. Makanya kenapa sekarang tuh kris krusial banget, karena ya memang di teknologi keuangan ini ya,
ya udah mempermudah kita untuk transaksi. Mungkin sekarang ini ke beberapa negara tetangga ya, seperti Thailand contohnya gitu, mungkin udah nggak perlu lagi ke money changer tukar uang dari rupiah ke baht. Sekarang cuman tinggal scan kris aja di kris cross border itu teman-teman. Jadi makin mudah kan, jadi nggak perlu repot-repot cari money changer dan lain-lain. Dan nanti juga ada kris tap namanya. Jadi teman-teman tinggal tap, bayar, selesai. Nah ini kris tap ini masih dalam masa uji coba teman-teman. Jadi makanya nanti ke depannya ini akan semakin berkembang lagi. Kalau berbicara tentang kris, memang tidak dapat dipungkiri awal-awal kris ini meledak itu ketika pandemi, teman-teman. Sebelumnya udah gue sebutkan ya, kalau kris itu pertama kali diresmikan di tanggal 17 Agustus 2019. Di tahun 2019. Memang tahun peralihan itu 2019, 2020, dan 2021 kita merasakan pandemi. Dan kenapa gue bilang kris meledak saat pandemi? Karena pada saat pandemi itu kan semuanya serba anti bersentuhan, anti kontak fisik, dan lain-lain. Kris ini menjadi salah satu solusi untuk kegiatan bertransaksi gitu. Tanpa kontak fisik, ya kris solusinya. Dan sekarang kalian bisa menemukan kris di mana-mana. Kalau dulu mungkin memang ya semacam di resto-resto gitu, tempat-tempat yang memang dibuka dengan kapasitas yang dikurangi gitu. Kalau sekarang kita bisa lihat kris di gerobak, di Starling, teman-teman mungkin yang suka kopi saset gitu kan. Ya salah satu momentum yang akhirnya mengubah sekarang semua udah mulai transaksi secara digital. Tidak hanya berfokus di Jabodetabek saja, tapi kita juga sudah ke berbagai kota gitu, mulai dari Medan, kemudian di Batam, Lampung, Solo, Surabaya, Tegal, Tasikmalaya, dan masih banyak kota lainnya. Jadi memang kita sangat-sangat ingin lah, dan kita pikir YouPayment Gateway punya visi dan misi yang selaras dengan Bank Indonesia. Perluasan penggunaan kris, kita turut mengajak masyarakat untuk ayo terjun ke ekonomi digital. Jadi para pengusaha ya yang punya usaha dan lain-lain, ayo pakai kris. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak pakai kris dengan segala kemudahannya, segala efisiensinya. Keamanannya pun terjamin. Dan teman-teman bisa dapatkan itu di Kris YouPayment Gateway. Acara penutupan Pekan Kris Nasional 2024 kemarin berjalan dengan menarik. Pertama dibuka dengan ada tarian yang sangat atraktif, kemudian ditutup dengan penampilan dari beberapa penyanyi terkenal. Ada Nadif Basalama, Nona Ria, dan Mansur Angklung. Penampilan mereka inilah yang akhirnya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di Tribeca Park, Central Park Mall. Jadi sudah selesai kira-kira seperti itu rangkaian Pekan Kris Nasional 2024, teman-teman. Kita nantikan lagi di tahun depan, tahun 2025, Pekan Kris Nasional. Jadi teman-teman sekali lagi gue ingatkan, ayo pakai kris.